Bok. Kill. Halo teman-teman, jadi kali ini aku lagi ada di SMA Negeri 3 Jakarta nih. Nah, aku lagi ada di perpustakaan Teladan, perpustakaan SMA Negeri 3 Jakarta yang keren banget. Nah, ini teman aku Radit. Halo. Kita belum kenal nama ya? Bener, dulu udah. Oke, nama aku Luoda Vivano Mondraha dan aku kerap dipanggil Luoda. Nah, ini teman aku nih. Nama aku Raditya Darmayanto, panggilan Radit aja. Nah, kita berdua nih sebagai pemateri dari kelas 11D akan mempresentasikan dan menampilkan hasil karya proyek dari kelas kami yang bertemakan sosio humaniora dengan subtema Bullying. Nah, tanpa berlama lagi teman-teman, yuk kita masuk ke materinya. Let's go. Keren banget tuh. Parah-parah. Udah gitu kan. Alhamdulillah terus. Ada lagi dia. Kita lanjut deh. Kita kan udah berkenalan nih yang tadi kan. Kece-kece kayak gini, udah tampan gini nih. Set. Nah, kita lanjut nih ke pengertian bullying. Apa sih sebenarnya bullying nih? Apa tuh dah? Nah, bullying itu teman-teman adalah segala tindak kekerasan yang dilakukan pelaku dengan motif apapun itu. Apapun itu. Jadi mau dia tuh kayak iseng doang atau apa tuh maksudnya kita bullying tahu. Jadi kayak misalnya nih, aku nonjok Radit, itu langsung bullying tahu. Nah, faktornya tuh apa sih biasanya faktor majornya yang sampai kayak orang-orang tuh kayak gue mau ngebully orang nih, gue mau isengin orang nih, itu kenapa sih Dit kira-kira? Nah, mungkin kalian pasti mikir juga kan faktor-faktor bullying itu apa aja kan dah? Betul. Nah, faktor-faktor bullying itu bisa jadi karena pelakunya tuh ngelihat temen-temennya atau orang sekitarnya tuh ngebully orang lain. Karena ngeliat. Jadi mungkin orang itu kayak cukup terkenal di lingkungan dia, jadi dia mungkin mau ikut-ikutan jadi terkenal juga. Jadi kayak asik gitu dia liatnya. Itu yang pertama tuh. Terus yang kedua apa? Terus yang kedua nih, mungkin karena pola didik asuhnya orang tuanya tuh kayak keras gitu, jadi dia punya penyakit mentalnya, jadi mungkin dia ngeluapin perasaannya ke buat ngebully orang gitu. Wah, jadi karena orang tuanya kayak keras banget sama dia, jadi kayak aduh, dia jadi akhirnya ngambiasinnya ke orang lain gitu. Nah, Parah terus banget ada sih, juga guys. nih guys, karena pelakunya tuh kurang dengan rasa simpati dan empati kepada orang lain gitu. Terus dia juga bisa jadi karena kurang punya rasa mengekspresikan dirinya gitu loh. Jadi mungkin ya dikit-dikit emosional gitu. Jadi dia tuh saking jarang ngeluarin emosi sampai-sampai sekali emosi meledak gitu ya. Benar. Parah Banget sih guys. sih. Jangan lakuin ya guys ya. Nah, kita kan udah tahu nih sebenarnya faktor-faktor bullying itu apa sih, dan pengertiannya juga kita udah tahu kan. Sekarang kita lanjut yuk ke bentuk-bentuk bullying. Sekarang kita lanjut nih ke apa nih? Bentuk-bentuk bullying ada Betul apa aja? banget. Jadi bentuk bullying pertama yang paling bisa dilakukan semua orang, yang paling normal, pokoknya paling gampang dilakuin deh, Iya. yaitu verbal. Verbal itu sebenarnya apa sih? Nah, bentuk bullying verbal itu adalah ketika kita menghina teman kita, kayak kita memaki, mengejek kayak Dit, lu nah, itu termasuk verbal tau? Wah, sakit juga ya guys. Iya kan? Parah, itu bisa sampai hati banget sih. Dan itu tuh buruknya, itu sering banget dilakuin sama orang-orang dan dianggap cuman bercanda. Iya, jadi Bayangin. orang-orang kayak nggak sadar gitu ya. Iya, bercanda doang dibilang gitu. Padahal bisa aja korban itu kayak sakit hati. Jadi jangan ya guys ya. Jangan. Terus apalagi tuh Dit selain verbal? Nah, yang kedua ada non-verbal nih. Non-verbal nih menurut gue sih yang paling parah ya. Kayak sampai tonjok-tonjokan gitu. Aduh. Jadi non-verbal itu sama aja kayak bullying fisik guys. Wah, berarti kayak diginiin non verbal tuh. Nggak tahu deh. Oke. Kayaknya kayak tonjok-tonjok gitu deh. Oke. Tahu kan? Ngerti. Nah, yang ketiga yang terakhir banget, yang alat yang kita gunain sehari-hari nih guys. Wah, apa tuh? Udah? Udah pasti dong gadget. Benar, jadi itu adalah bentuk bullying, cyberbullying. Jadi dengan kalian nge-hate comment, misalnya ada apa kasus-kasus artis Ya, nih yang misalnya kayak skandal gitu atau Benar. misalnya kasus terbuka terus kalian kayak bilang, "Ih, parah banget sih gini-gini nih. Pantas keluarganya gini-gini." Wah, itu tuh masuk cyberbullying banget tahu sih. guys. itu kan termasuk apa? Mencontohkan untuk cyberbullying guys. Jangan ya guys ya. Jangan, Itu tiga-tiganya tuh walaupun beda-beda tapi tetap aja buruknya sama tau guys. Kalian bisa lihat sendiri ini pacar dan kuesioner dari tingkat bullying di Indonesia. Nah, kalau bisa lihat sendiri ya guys. Yuk, kita lanjut ke tindakan perlindungan. Nah, kita kan udah tahu nih dampaknya dari tadi faktor, terus sekarang kita masuk ke bentuk-bentuk. Nah, mau tahu nggak sih ada contoh kasus apa aja tuh dari bullying ini? Mau tahu lebih lanjut? Ayo ikutin kita. Let's go. Parah banget. Wah, ini sih nggak bisa ditolerir lagi nggak sih? Parah banget lagi kan. Guys, lihat deh, gue sama lu ada lagi lihat beberapa contoh kasus bullying di sekolah nih. Lihat.
Kasus bullying di beberapa sekolah Jakarta menjadi perhatian banyak orang. Seorang siswi mengalami kekerasan fisik dan mental dari teman-temannya. Dipaksa merokok dan memakai bra di luar. Ada berarti Tuh udah bullying, disuruh merokok, pelecehan lagi. Bener. Disuruh pakai bra di luar, cewek loh. Lagi cewek disuruh merokok lagi. Iya. Kalau ada penyakit gimana tuh? Hmm. Bayangin, pelakunya gimana coba? Nih, akibatnya pelaku tidak lulus. Ah, bagus. Berarti sekolahnya masih care sama korban, nggak kayak yang sebelah. Apa tuh? Nah, kasus ini jadinya menunjukkan betapa pentingnya menangani bullying dengan serius kan. Betul banget sih, Dit. Kalian tau gak sih teman-teman, dari contoh kasus kayak gini aja, kita udah tahu dampaknya kayak gimana. Bayangin cewek disuruh ngerokok, terus disuruh pakai bra lagi di luar. Gimana mentalnya nggak rusak? Bisa pertama mentalnya rusak, terus dia nggak mau sosialisasi lagi. Bisa-bisa dia malah takut, malah jadi antisosial gitu loh. Dia nggak mau ngobrol, bisa-bisa kebawa sampai ke depan-depannya, dia kuliah, dia kerja. Bayangin coba waktu dia nikah, bisa-bisa ntar traumanya malah kebuka lagi, masa kelamnya malah kebuka lagi dan dia malah ngelakuin hal yang sama yang pelaku lakuin ke dia, ke anak-anaknya nanti. Bayangin coba guys, anak-anaknya ntar gimana? Parah banget sih. Parah banget sih. Kalau contoh-contoh kayak gini ya guys, kita harus hindarin banget ya, say no to bullying ya teman-teman. Kita tuh nggak boleh melanjutin rantai bullying kayak gini. Benar. Gimana caranya kita buat stopin ini dari diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kalian pernah jadi korban atau pernah jadi pelaku atau cuma ngeliat doang, tetap aja ya guys, itu tetap perbuatan yang terlarang dan nggak baik buat kita dan juga buat orang lain. Say no to bullying ya teman-teman. Buat tindakannya sendiri, tindakan buat mencegahnya, kita juga punya solusinya. Mau tahu lebih lanjut? Let's go! Halo teman-teman. Jadi tadi kan kita udah bahas nih, apa aja sih dampak bullying. Sekarang kita masuk yuk ke tindak-tindak perlindungannya. Kira-kira apa aja sih Dit perlindungannya ya? Apa aja tuh dah? Jadi nih, aku punya beberapa tips dan beberapa hal yang bisa kalian lakuin supaya kalian bisa terjauh dari bullying. Yang pertama, yang paling umum adalah dari keluarga kalian sendiri. Kalian tuh melindungi keluarga kalian dan juga kalian dilindungi oleh keluarga kalian dari tindak bullying. Benar. Seperti perlakuan orang tua yang baik dan tidak berlebihan, lalu kasih sayang keluarga. Pokoknya apa aja yang kayak berhubungan tentang keluarga gitu, hal positif harus banget kalian lakuin. Yang kedua, jaga lingkungan berteman kalian. Ini penting banget Bidin. Tahu nggak kenapa? Benar. Jadi dari lingkungan pertemanan kita bisa tahu nih yang mana tuh yang bisa kita temenin dengan baik, yang mana bisa kita jauhin. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa kalau itu pertemanan atau circle kalian itu nggak nyaman atau menurut kalian bisa kalian jauhi, segeralah jauhin. Daripada nih kalian malah jadi salah satu pelaku atau malah jadi korban dari pertemanan kalian itu. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu sosialisasi. Kenapa harus sosialisasi nih? Karena tanpa sosialisasi bisa aja orang nggak ngelakuin yang pertama dan yang kedua. Jadi bisa aja orang baru tahu kayak, oh bullying tuh kayak gini nih. Nah, bisa jadi kayak gitu kan. Jadi perlu banget namanya sosialisasi atau kayak semacam aktivis gitu lah, aktivitas buat kita ngasih tahu ke orang kalau bullying itu nggak baik. Kira-kira ya, kalau tindakan preventifnya tuh gimana ya, Dit ya? Nah, udah bilang nih tadi salah satu tindakan lainnya nih. Nah, tindakan preventifnya tuh bisa banget. Yang lo udah tadi bilang tindakannya bisa dari keluarga kan? Iya, betul. Dari dini. Nah, untuk mengasih tahu anak apa itu bullying, cara mengatasinya atau cara mencegah bullying tuh bisa banget dari dini. Karena masa Betul, anak-anak itu masa-masa yang paling pas banget nih buat ngasih apa namanya? Advice gitu ya, Iya, kasih benar nasihat banget. gitu, Mm-mm. supaya anaknya tertanam dari dini kalau oh bullying itu nggak baik. Bener banget. Nah, orang tua itu salah satu sasaran atau patokan anak-anak nih di kedepannya tuh anak-anak kayak gimana. Karena orang tua tuh adalah orang pertama yang ketemu sama anak guys. Karena kan Benar. kita lahir dari anak orang tua juga. Jadi orang tua adalah pusat poros anak buat mengembangkan bakat dan potensi mereka. Bener banget. Jadi orang tua itu panutan kita nih dari kecil. Jadi anak-anak itu pasti mencontoh orang tuanya dong. Betul. Kalau orang tuanya kasar, kitanya juga pasti bakal kasar nggak sih? Betul banget. Benar. Jadi lingkungan sama Orang tua tuh perannya sepenting itu teman. iya, keluarga sama lingkungan itu penting banget guys. Betul. Nah, nggak kerasa nih kita udah sampai tindakan aja ya. Benar. Saatnya kita tutup kali ya. Benar. Jadi dari sekian banyak materi yang udah kita sampaikan ke teman-teman, kita mau bilang terima kasih banyak yang udah nemenin kita sampai sekarang. Dan kami minta maaf bila ada salah kata atau salah kalimat yang membuat hati teman-teman gak enak. Jadi saya Lo David Monomondraha. Saya Reddy Darmanto. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys. Bye-bye. Ceritanya, jadi itu kita tuh
memberikan cut. Itu dibilang jelek ya. Terus apa lagi tuh terakhir? Nah yang terakhir dia paling parah nih, itu bullying fisik. Tahu kan bullying fisik gimana? Kan udah cut. Nih, gue sama lo ada lagi lihat beberapa contoh kasus di tiba-tiba kayak bata-bata Gak apa-apa. lagi apa? Nah ini kita udah pertunjukan di mana kita bisa ngebalas pelaku nih, gue pegangin. Langsung. Ya. Parah banget. Gak kuat di sini. Dadah. Ya, serius ya. Halo semuanya. Ini salah satu pelaku bullying. 11D. Ini salah satu pelaku bullying, teman-teman. Dia tuh sering mukulin nih. Tuh. Jangan ditiru ya guys. Kalian bisa lihat sendiri ini panjang kuesioner dari tingkat bullying di Indonesia. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya guys. Yuk, kita lanjut ke tindakan perlindungan. Ayo. Ayo. Do you Indonesia. Cut. Coba turun dari sini. Lu dari jarak jauh ya,